Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Uswatu Hasanah, NIM 19010576, MK Filsafat Umum. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang filsafat modern. Sebab munculnya filsafat modern pada akhir abad pertengahan, ada gairah untuk mengembalikan metode dan cara berfilsafat zaman Yunani kuno yang melampaui tradisi gereja dan filolog abad pertengahan. Gerakan ini dikenal dengan namanya kelahiran kembali. Maksudnya mengembalikan cara berfilsafat original yang pernah dikembangkan Yunani kuno, di mana cara berpikir rasional menjadi keutamaan dan adanya perhatian yang signifikan. Pada kajian yang rasional tentang tema-tema seputar manusia, gerakan itu menjadi awal dari lahirnya filsafat modern. Yang sepenuhnya teks-teks filsafat klasik, teristimewa karya Aristoteles dan Plato diterjemahkan secara rinci, secara lebih jernih dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pandangan filsafat modern terhadap agama. Tokohnya yang pertama ada Nicolaus Copernicus pada tahun 1493 sampai 1543. Kemudian ada Giordano Bruno dari tahun 1548 sampai 1600. Kemudian ada Galileo Galilei dari 1564 sampai 1642. Mereka mengamati alam semesta dan menemukan pengetahuan yang bertolak belakang dengan ajaran gereja. Mereka menemukan lewat penelitian ilmiah bahwa bumi mereka menemukan lewat penelitian ilmiah bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, melainkan mataharilah yang merupakan pusat tata surya. Pandangan-pandangan tersebut sangat revolusioner pada masa itu. Belum bisa diterima pada zaman itu, karena orang masih beranggapan bahwa kitab suci adalah sungguh-sungguh sabda alam dan bahwa kata-kata di dalamnya adalah kata Allah yang tak mungkin keliru, bahwa kitab suci bukanlah buku ilmu pengetahuan dalam arti sempit, melainkan wahyu ilahi dalam hal moral dan spiritual, dan bahwa kitab suci tidak bisa begitu saja dibaca dan dimengerti harfiah, melainkan perlu tafsir dahulu. Ciri khas filsafat modern. Yang pertama, agen yang menjalankan filsafat adalah manusia. Artinya setiap orang dapat berfilsafat. Kemudian kekuasaan untuk mengajar pun berpindah, dari awal didominasi oleh gereja, sekarang beralih ke setiap individu yang rasional. Seterusnya, fokus kajian filsafat beralih bukan lagi pada Tuhan, melainkan kepada manusia sebagai individu. Nama tokoh dan pemikirannya dalam filsafat modern. Pertama ada René Descartes, adalah filsuf yang paling terkenal pada masa filsafat modern ini. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 diberikan gelar sebagai bapak filsafat modern. Ia adalah seorang filsuf Perancis. Descartes berusaha dapat filsafat pada kolase yang dipimpin pater Yesuit di desa La Flèche. Descartes menuliskan sebuah buku yang terkenal, yaitu Discours de la Méthode pada tahun 1637.
Bukunya tersebut memuat tentang uraian tentang metode perkembangan intelektualnya. Ia dengan lantang menyatakan bahwa tidak berpuas diri dengan filsafat dan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Ia juga menjelaskan bahwa di dalam dunia ilmiah tidak berada sesuatu pun yang dianggap pasti, sesuatu yang dipersoalkan, dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga. Pengetahuan yang lain harus dibangun kembali secara rasional dan pembuktian secara jelas, dan terpilah-pilah diawali dengan meragukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.